Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahan ajar sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami materinya ya. Nah, di pembahasan ini ada dua subbab, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan masing-masing variabelnya itu berderajat 1. Nah, biasanya di sini itu kita menggunakan variabel X dan variabel Y, di mana derajatnya itu masing-masing sama dengan 1. Nah, perlu diingat bahwa tanda-tanda ketidaksamaan itu ada 4, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Ada yang lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, di sini ada contohnya. Ada 3x plus 2y, lebih dari 9, dan seterusnya. Kemudian, perlu diingat bahwa penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel itu berupa daerah penyelesaian. Nah, perlu kalian ingat kembali, jika penyelesaian dari persamaan linear dua variabel itu berupa titik, kalau di pertidaksamaan penyelesaiannya itu berupa daerah penyelesaian. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama ada, kita ubah dulu tanda ketidaksamaan menjadi tanda persamaan, sehingga kita peroleh persamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua, kita bisa menggambar grafik dari persamaan linear yang telah kita ubah tadi dengan cara menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita memisahkan X-nya itu sama dengan 0 dan Y-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita akan dapat dua titik. Nah, dari dua titik itu tadi kita dapat menggambarkan satu garis. Kemudian yang ketiga, kita lakukan uji titik. Nah, biasanya kita ambil uji titiknya itu titik 0,0 biar memudahkan perhitungan. Nah, kita substitusikan nilai X dan Y-nya ke pertidaksamaan yang ditanyakan tadi. Nah, apabila menghasilkan pernyataan yang benar, artinya daerah tersebut merupakan penyelesaiannya. Semisal kita peroleh nilai 0 lebih dari sama dengan min 2. Nah, itu kan suatu pernyataan yang benar. Karena pernyataannya benar, nanti di daerah penyelesaiannya, titik yang kita misalkan, semisal titik 0,0 tadi, kita ikutkan diarsir. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini ada soal, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, di sini langkah yang pertama kita menggambar grafik 4x plus 3y sama dengan 2. Kita ubah dulu pertidaksamaan menjadi persamaan. Sudah. Kemudian kita menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, biasanya untuk memudahkan kita ambil titiknya itu 0. Titik X-nya itu 0 dan titik Y-nya itu 0. Nah, ketika titik X-nya itu 0, berapa nilai dari Y-nya? Nah, kita cari. Kita masukkan ke persamaan ini. Jika X-nya 0, otomatis ini kita anggap tidak ada. Jadi tinggal 3Y sama dengan 12. Atau Y sama dengan 12 dibagi 3. Kita peroleh nilai 4. Y-nya itu kita peroleh nilai 4. Nah, di sini. Kemudian yang kedua, jika nilai Y-nya itu sama dengan 0, jadi 3Y-nya ini kita abaikan, tinggal 4X sama dengan 12. Nah, di sini ekivalen dengan X sama dengan 12 dibagi 4 atau sama dengan 3. Nah, di sini kita peroleh X-nya 3. Jadi, kita peroleh dua titik, yaitu titik 0,4 dan titik 3,0. Nah, titik 0,4 itu di sini, kemudian titik 3,0 di sini, dan kita tarik satu garis. Kemudian langkah berikutnya kita uji titik. Biasanya kita ambil uji titiknya itu 0,0 agar memudahkan perhitungan. Tapi kalian juga boleh mengambil titik berapapun, bisa 1,1 atau 2,3, terserah kalian.
Misalkan kita ambil titik 0,0 itu di sini. Kita masukkan ke pertidaksamaan yang atas tadi, ada 4x plus 3x kurang dari sama dengan 12. Nah, di sini x-nya kita ganti dengan 0 dan y-nya kita juga ganti dengan 0. Nah, di sini jadinya 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari 12. Nah, kalian juga perhatikan bahwa jangan diubah tandanya tetap di soal. Nah, kita peroleh hasil akhirnya itu 0 kurang dari sama dengan 12. Di sini merupakan suatu pernyataan yang benar, karena memang benar bahwa 0 itu memang kurang dari sama dengan 12. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini tadi adalah belahan bidang yang memuat titik 0,0. Nah, sebagai catatan, jika pernyataannya salah, semisal di sini ada 0 lebih dari sama dengan 12, itu kan suatu pernyataan yang salah. Maka di sini menjadi tidak memuat. Nah, lebih jelasnya karena tadi titik 0,0 di sini dan kita peroleh itu daerah penyelesaiannya itu yang memuat titik P di sini. Karena memuat berarti dia harus ikut ke arsir. Jadi arsirnya ke bawah. Sehingga kita peroleh daerah himpunan penyelesaiannya itu grafik ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab kedua, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita masuk ke bab menentukan grafik himpunan penyelesaian jika diketahui sistem pertidaksamaannya. Nah, di sini ada langkah-langkah menentukan grafik himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Langkah yang pertama, kita menggambar grafik dari masing-masing persamaan linear. Kemudian yang kedua, kita beri arsiran untuk daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan. Jika pertidaksamaannya ada dua, berarti nanti ada dua grafik ya, dan juga ada dua arsiran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita menentukan daerah penyelesaiannya yang merupakan irisan atau perpotongan dari daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan terkait. Jadi, daerah himpunan penyelesaiannya itu nanti merupakan irisan atau perpotongan dari arsiran yang telah kita peroleh di langkah kedua. Nah, untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini ada soal gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Di sini ada 4x plus y lebih dari sama dengan 4 dan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Nah, kita fokus ke pertidaksamaan pertama dulu. Kita mencari grafiknya dulu, kemudian kita beri arsiran terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggambar grafik, langkahnya sama, kita menentukan titik x dan y. Kita peroleh titik 0,4 dan 1,0, sama langkahnya seperti yang atas tadi. Nah, kemudian kita uji titik. Kita ambil titik ujinya masih sama, yaitu 0,0. Kita masukkan ke persamaan ini, 4x plus y lebih dari 4. Kita masukkan x-nya itu sama dengan 0 dan y-nya 0, jadi kita ganti di sini. Kita peroleh 0 lebih dari sama dengan 4. Nah, di sini kan kita menemukan suatu pernyataan yang salah. Tidak mungkin 0 itu lebih dari 4. Jadi, daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 4x plus y lebih dari 4 adalah belahan bidang yang tidak memuat titik 0,0. Nah, lebih jelasnya ada di sini. Nah, titik 0,0-nya kan di sini. Karena dia tidak memuat, jadi arsirannya yang menjauhi titik 0,0 atau dia ke kanan atau ke atas. Kemudian kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Langkahnya masih sama, kita menggambar grafiknya 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, di sini kita ubah dulu ke persamaan biar lebih mudah. Dan kita peroleh titik 0,2 dan 3,0. Sekali lagi, kalian boleh memisahkan titik berapapun, boleh 1, 2, atau yang lainnya, terserah kalian. Nah, di sini dipilih 0 itu biar memudahkan dalam perhitungan.
Nah, di sini kita peroleh 0,2 dan 3,0. Kita tarik satu garis dan kita peroleh garis dari grafik persamaan 2x plus 3y sama dengan 6. Kemudian langkah selanjutnya kita uji titik. Di sini kita masih sama, ambil titik ujinya itu 0,0. Kita substitusi ke pertidaksamaan ini dan kita peroleh bahwa 0 itu lebih dari sama dengan 6. Di sini juga kita peroleh pernyataan yang salah karena tidak mungkin 0 itu lebih dari sama dengan 6. Jadi daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6 adalah belahan bidang yang tidak memuat titik 0,0. Nah, titik 0,0 kan di sini karena dia tidak memuat, maka arsirannya itu yang menjauhi. Jadi dia arsirannya ke atas. Nah, setelah kita memperoleh dua grafik tadi, dua daerah himpunan penyelesaian tadi, kita dapat menentukan grafik himpunan penyelesaian dari sistem, yaitu irisan dari grafik-grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan yang membentuk sistem pertidaksamaan yang dua variabel bersatu. Nah, di sini irisannya. Nah, biar kalian lebih jelas, bisa diperhatikan berikut. Nah, di sini tuh ada suatu aplikasi. Kalian bisa menggunakannya juga untuk mengecek apakah jawaban kalian itu benar atau salah. Misal saya ambil dulu yang 4x plus y, 4x plus y lebih dari sama dengan 4. Tinggal kalian enter. Nah, di sini kalian juga sudah memperoleh grafik yang pertama. Kemudian ada pertidaksamaan yang kedua, yang ini. Ada 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Nah, di sini kalian bisa lihat grafik ini yang terlihat diarsir dua kali kan yang lebih berwarna lebih gelap. Nah, himpunan penyelesaiannya itu yang ini. Himpunan grafik penyelesaiannya ada di sebelah kanan, atau bisa kita gambarkan itu di sini. Nah, ini. Kemudian lanjut ke subgrup selanjutnya, yaitu menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel jika diketahui grafik himpunan penyelesaiannya. Nah, jika tadi kita membahas bagaimana menentukan grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, sekarang kita balik. Jika kita disuruh menentukan sistem pertidaksamaannya dari gambar grafik yang diketahui. Nah, kalian harus ingat kembali persamaan garis jika diketahui titik potong terhadap sumbu x b,0 dan titik potong terhadap sumbu y misalnya 0,a. Nah, di sini kita peroleh persamaan garisnya itu ada rumusnya ax plus by sama dengan a kali b. Nah, di sini misalkan di sumbu kita ada dua titik nih, dua titik yang mana dia itu memotong sumbu x dan yang satu memotong sumbu y. Otomatis kita misalkan yang memotong sumbu x itu titiknya itu b,0 dan yang memotong sumbu y itu misalkan titik 0,a. Nah, dari dua titik tadi kita dapat memperoleh persamaannya. Kita tinggal memasukkan ke rumus ini, ax a kali x ditambah b kali y sama dengan a dikali b. Kemudian untuk menentukan pertidaksamaan garisnya, kita dapat memperhatikan berikut. Dengan syarat koefisien y-nya itu harus positif. Jika koefisien y-nya itu masih negatif, kita ubah dulu ke yang positif. Nah, di sini semisal grafiknya itu akan menjadi pertidaksamaannya itu akan menjadi ax plus by lebih dari sama dengan c atau lebih dari c jika daerah penyelesaiannya itu diarsir ke atas. Nah, tapi jika daerah penyelesaiannya diarsir ke bawah, pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan atau kurang dari c. Nah, di sini bedanya tanda ada sama dengannya dan tidak itu tergantung dari garisnya. Jika garisnya berupa garis lurus, maka di sini diikutkan tanda sama dengan. Tapi jika garisnya itu garis putus-putus, di sini itu tidak ada sama dengannya atau polosan, kurang dari saja.
Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan contoh soal berikut. Tentukan sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir berikut. Nah, di sini ada suatu daerah yang diarsir atau grafik himpunan penyelesaiannya terdiri dari 2 garis. Nah, selanjutnya alternatif penyelesaiannya. Nah, dari grafik ini kita bisa mengubah ke 2 daerah himpunan penyelesaian. Ini kita ubah. Nah, dari garis yang pertama, misalkan garis yang pertama ya. Kalian juga boleh dibolak-balik, terserah kalian, bebas. Nah, di sini misalkan garis pertama adalah garis yang melalui titik 0,4. Nah, titik ini yang memotong sumbu Y. Yang memotong sumbu X ada titik min 2,0. Nah, di sini ada 0,4 dan min 2,0. Nah, berdasarkan rumus tadi, AX plus B sama dengan A kali C, kalian bisa memperoleh ini, persamaan ini. Atau cara yang lebih mudah, kalian bisa langsung, di sini kan perpotongan sumbu Y-nya itu ada 4, kalian bisa langsung kalikan dengan X, jadi kebalikan. Kalau Y itu dikalikan X, tapi kalau sumbu X itu dikalikan Y, jadinya 4 kali X, dan min 2 dikalikan Y. Kemudian di ruas kanan tinggal dikalikan saja A kali B atau 4 kali min 2. Sehingga kita peroleh 4X min 2Y sama dengan min 8. Nah, ingat bahwa syarat menentukan tanda nanti kalian harus mengubah Y-nya itu menjadi positif. Nah, kalian bisa pindah ruas. 4X-nya pindah ke kanan jadi negatif 4X. Kemudian 2Y-nya juga pindah, jadinya plus 2Y sama dengan 8. Karena di sini diubah ke positif. Nah, di sini kalian juga bisa menyederhanakan. Dibagi 2 di kedua ruas, kita peroleh min 2X plus Y sama dengan 4. Nah, kemudian karena garis tersebut diarsir ke bawah, nah di sini dia itu arsirnya condong ke bawah. Maka pertidaksamaan garis pertama itu kurang dari sama dengan, karena di sini garis lurus. Beda lagi misalnya di sini ada garis putus-putus, maka di sini itu tandanya menjadi kurang dari. Nah, kita sudah memperoleh pertidaksamaan garis yang pertama. Kemudian kita cari lagi pertidaksamaan garis yang kedua. Nah, di sini garis yang kedua adalah garis yang melalui titik 0,3 dan 5,0. Kita juga bisa memperoleh dengan cara yang sama. Kita langsung mengalihkan 3 kali X ditambah 5 kali Y sama dengan 3 kali 5. Jadi kayak disilang. Ketika dia sumbu Y, kalian kalikan dengan X. Ketika dia perpotongan dengan sumbu X, kalian kalikan dengan Y. Nah, kita peroleh 3X plus 5Y sama dengan 15. Kemudian, karena garis tersebut diarsir ke bawah, di sini, narsirnya itu ke bawah, dan koefisien Y-nya itu sudah positif, di sini kan sudah positif, maka pertidaksamaan garis kedua adalah 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 15. Saya tekankan lagi, kenapa di sini tandanya itu ada sama dengannya? Karena di sini garisnya itu berupa garis lurus. Kalau garis putus-putus, di sini tandanya cuma kurang dari saja. Nah, kita sudah memperoleh 2 pertidaksamaan. Nah, tinggal kita simpulkan. Jadi sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir di atas tadi adalah min 2X plus Y kurang dari sama dengan 4 di sini. Dan yang kedua adalah 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 15. Nah, mungkin itu dulu. Semoga kalian bisa paham. Dan mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.